Intikal madzhab tuh begini ya. Tentu kita bikin madzhab 4 itu selonggar-longgarnya. Karena itu satu-satunya madzhab yang mudawan. Mudawan itu artinya ada rawinya, ada bukunya. Kalau satu madzhab itu hanya nama besar kok, itu tidak bisa kita ikuti. Takutnya ada catatan-catatan yang kita tidak tahu. Ya, ada catatan-catatan yang kita apa? Tidak tahu. Beda dengan setelah mudawan dibukukan. Itu ada ashabnya, ada perawinya. Ashab kalau dalam kitab fikih disebut. Terus ada aplikasi hukum yang kita saksikan keseharian. Problemnya adalah ada tanah wakaf yang ditegir sama Allah kawasan itu mati. Misalnya ono pondok, gusi ra bener, warisi ra bener, pondok itu mati. Ono ki debutan pondok urip. Nah terus padahal tanah ini tanah wakaf. Didol iku pondok kok didol. Dibarno gak manfaat padahal niatnya yang wakif itu tentu harapannya manfaat selawas apa? Selawas. Itu gimana solusinya? Begitu juga masjid. Masjid mati karena kampungnya pindah atau ada era modern masjid itu di tempat yang lebih terkenal. Kemudian masjid itu sengketa, saking sengketanya sampai tanah itu mati, wakafnya mati karena sengketa. Kamu jangan bayangkan semua dunia kayak Kudus, Sarang, daerah-daerah yang mapan. Bayangkan Islam-Islam sing kiai anyaran kan mentukaran terus. Tukaran terus mutung modelnya. Nah, itu akibatnya mesti ya wakafnya ini mut apa? Masa itu berkali-kali ditanya. Bahkan banyak juga donatur-donatur desa bar wakaf ditarik. Perkara ini mangkel lebih imami. Nah, itu kan. Nah itu saya berkali-kali dapat pertanyaan gitu. Mau tidak mau kalau sudah kadung terjadi itu hanya solusi ketika kita intikal ke madzhab Hanafi. Karena madzhab Hanafi itu nganggap wakaf itu ya hibah biasa saja. Hibah biasa terus otoritasnya di mauquf alaih atau di nadir. Kalau harus diganti ya silahkan diganti. Kalau memang secara darurat harus dijual ya dijual. Karena nah tentu kita seperti ini tuh nunggu benar-benar darurat. Kalau dalam konteks-konteks yang sakral kayak wakaf. Tapi kalau konteks darurat, ini dengerin betul ya. Saya tanggung jawabnya, karena ini ilmunya Allah. Kalau konteks darurat, misalnya gini, orang tawaf sekarang mau tidak mau itu kira-kira tersentuh perempuan tidak? Kira-kira saja. Tersentuh kan? Ironisnya dalam fikih Syafi'i meneh dek wong liya, gandeng bojo wae batal. Dalam madzhab Syafi'i kan gandeng bojo batal ndak? Batal. Hanya madzhab nasional yang bilang bojo kok batal. Jadi kalau orang Muhammadiyah pikirannya kan dikeloni wae mosok dicekel kok. Batal. Nah, haramnya jelas orang cara kowe ya orang itu gimana tuh megang istrinya kok wudunya batal. Padahal di hubungan intim saja boleh masa megang apa? Batal. Kalau dalam bahasa nasional itu kalau istri kan mahram. Lucu bahasa nasional. Makanya jangan terjebak. Kalau sampean lihat sinetron itu kalau pacaran mau dipegang jangan belum muhrim atau belum mah. Itu bahasa keliru nasional itu. Justru istri itu tidak mahram, istri itu ajnabiyah. Dalam bahasa fikih kita, istri itu ajnabiyah orang lain. Yang dikatakan mahram itu man haruma nikahuhu, orang yang haram dinikah. Yaitu yang disebut Quran itu ada 7 tadi. Yang karena nasab 7, karena rodok 7, karena musyawarah sekitar 2. Musyawarah ke bawah, karena ada musyawarah ke bawah, ada musyawarah ke atas. Jadi kalau istri boleh dikawin itu bukti dia ajnabiyah, orang lain. Nah yang dikatakan mahram itu orang yang tidak membatalkan itu karena haram dinikah. Nah sekarang berarti istri itu muhrim apa enggak? Enggak, istri itu benar-benar ajnabiyah. Sehingga pikirannya Imam Syafi'i megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah orang lain. Nah soal oleh dikumpuli itu bukan urusan mahram. Justru karena tidak mahram itu boleh lewat akad nikah. Tapi kalau orang nasional enggak, kebalikannya yang dikumpuli saja boleh kok. Megang kok. Batal. Ya itu kalau kita cara berpikir tidak gitu. Tapi kalau ada yang berpikir nasional gitu ya sebenarnya rame-rame itu. Nah sekarang misalnya begini ya. Kalau kita tawaf kan pasti menyentuh perempuan. Kemungkinannya satu kita
tidak intikal dulu, memaksakan tidak intikal. Itu masih ada dalam madzhab Syafi'i. Yang batal hanya posisi lamis, subjek pemegang. Tidak malmus, posisi objek terpegang. Karena qala ta'ala aula mastumun nisaa, atau kamu memegang perempuan. Itu kan yang dihukumi batal kan pemegangnya. Paham ya? Allah tidak membicarakan objek yang dipegang. Sehingga dalam qaul sani mazhab Syafi'i binti qadi wudu ilamis dunal malmus. Jadi subjek tapi bukan objek. Jadi kalau kita yang niat megang apa? Batal, kalau terpegang tidak batal. Itu dalam madzhab Syafi'i masih kalau itu ya. Tapi itu pun masih sulit. Sulitnya adalah misalnya bojomu digondol wong atau bojomu mau jatuh atau bojomu tahu-tahu keluar dari area tawaf, mungkin kamu spontan kan megang kan bojo sitok kok hilang kan gitu. Nah, itu kan jangan kayak anekdot Madura. Ada kaji bawa motor baru pas jatuh sama istrinya dibiarin motornya di rumah. Ketika ditanya ke polisi, lo kenapa motornya? Kalau motor ini satu, kalau itu banyak di rumah. Karena istrinya 3, jadi jatuh satu nggak masalah. Tapi itu guyon, anekdot. Orang Madura Pak tanya gitu, wah itu nggak bener, Gus. Tapi bisa saja. Nah, berarti kan spontan ada posisi lamis. Posisi apa? Lamis, subjek pemegang. Nah, tapi kalau dalam madzhab Maliki, beberapa madzhab, memang yang batal itu jima. Kalau sekedar megang istri, itu tidak batal. Makanya kamu jangan terlalu benci Muhammadiyah, karena kalau kamu benci, anggap itu tidak fikih, ternyata Ibnu Abbas pendapatnya seperti itu. Bukan Ibnu Abbas yang kayak Muhammadiyah. Muhammadiyah yang niru Ibnu Abbas, tapi nggak ngaku kalau itu dari Ibnu Abbas. Makanya sebetulnya andekan NU dan Muhammadiyah itu fair, sebetulnya sering sama karena gurunya sama. Dulu Mbak Ahmad Dahlan yang ngaji sama Mbak Soleh Darat, Mbak Hasyim yang ngaji sama Mbak Soleh Darat. Ketika di Mekah ya sama-sama ngaji Syekh Mahfud, ngaji Syekh Khotib Minang. Tapi problemnya kan ketika Muhammadiyah punya tradisi tarjih, usulul madzhab itu gak ditulis, hingga kesannya berdiri apa? Orang NU ngeritik pede sekali karena dikira ini tidak ada pegangannya, padahal tidak juga, ini juga pegangannya kuat kayak tadi. Aula mastumun nisa, cara pikirannya Ibnu Abbas, au jama'tum apa? Au jama'tumun bisa. Jadi yang batal wudu itu nunggu kalau sampai jima. Biasanya guru-guru kita memakai intikal begini itu nunggu darurat. Ya kita pakai saat tawaf saja, Pak. Tapi kalau di kehidupan normal ya kalau kita pegang istri tetap batal. Paham ya, saya ulang ya. Jadi intikal mazhab kita ngikuti tradisi guru-guru kita nunggu ada suratul darurat apa? Suratul darurat. Nah, soal mu'in karena beliau orang alim dan dikarang di ruang yang belum apa ya, belum sesak ya. Sehingga beliau yang dikritik itu hanya intikal yang talfek. Ya, intikal yang talfek. Tapi kalau kita yang di Indonesia ini kita ngeritik intikal yang ikhtiari dan membolehkan intikal yang daruri apa? Intikal yang apa? Mazhab Hanafi alat tadir itu 3, alma, watin, wanar. Ya, alma, watin, wanar. Dalilnya Abu Hanifah masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin sing tukang maksiat itu kan dilebokno neraka. Itu alasannya Allah kan tadhiron untuk mensucikan. Artinya Allah mensifatin nar itu mutahhirah. Jadi kalau kamu nggak ketemu air dan mak, bisa wudu dengan daya. Agak jadi terus. Nah, haram malah elek hamdani orang wudu be api elek malah wudu be api. Nah, sehingga karena Doto itu mengalami proses tashin binar mengalami pembakaran, maka cara mazhab Hanafi itu otomatis suci karena ini sudah mengalami tathir karena dia mengatakan an-nar itu mutahhirah. Nar itu pensuci. Jadi termasuk alat tathir itu berapa? Ma, tin, nar. Lah akhirnya ya sudah masjid-masjid yang batanya najis mungkin mengalami proses macam-macam dari kletong dari macam-macam karena itu mengalami pembakaran ya berarti hukumnya suci. Nah, kalau seperti itu kita intikal mata. Woco kok santri kok, cung batane basik batane. Selain ngel-ngelo santri yo ketok ora alim ngono. Aneh-aneh. Ya ono sing nekat ora krana ora roh ya ono ae dadi ora. Ya makanya nanti
menerangkan ya. Nah, sebetulnya kan ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, ada Dawud apa? Az-Zuhri, terus ada banyak lah sebetulnya. Sayyid Ja'far Shadiq, ada lagi Sayyid Zaid bin Ali, sebenarnya banyak. Tapi kan mazhab ini itu mundarisah, enggak mudawwana, enggak terbuku. Sehingga kita tetap mengagum Sayyid Ja'far Shadiq, kita tetap mengagum beberapa orang yang mujtahid. Tapi kita tidak menemukan bukunya, sehingga takutnya ada catatan hukum yang kita tidak tahu. Ada catatan hukum yang kita tidak tahu. Nggak bisa, kita hanya terus mau mulai rasa seneng. Kadang-kadang mahasiswa terus bawa kitab jurusan apa? Perbandingan mazhab, terus bawa kitab sitok ngalor ngidul. Ilmu sepiro nggak bisa seperti itu. Ini bukan hanya ya oknum, cuma kakean yang begitu. Nggak bisa. Makanya kenapa ulama-ulama memilih madhab sing mudawwan, apa? Mudawwan. Mudawwan saja ada kaitannya lagi sing ditunggoni ashabnya. Dia sing ditunggoni ashabnya. Ashabnya itu ya para pemeluknya yang paham. Misalnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu mengatakan misalnya ya ngikuti Sayyidina Utsman khutbah itu misalnya 2 kali. Yang satu idza sayyidal khatib alal mimbar. Kita kan tidak pernah tahu ukurannya kayak apa. Lalu ada akhwalil ulama yang mencontohkan seperti itu. Akhirnya kita apa? Tahu. Nah kalau tidak tahu tuh sesuai gini. Khutbah Rasulullah alal mimbar. Apa syarat rukunnya khutbah itu ono mimbar? Kan iso wae kowe fantasi. Terus kowe gawe kitab. Wa syurrita fi sihatil jum'ah kaunul khutbah alal mimbar. Kira-kira syarat tor. Dan itu ada di hadis Nabi kalau khutbah alal mimbar. Tapi nggak ada ulama yang mengatakan khutbah alal mimbar itu rukun. Yang rukun tuh khutbahnya saja, mimbarnya dibuang. Ya enggak? Enggak, yang rukun tuh khutbahnya pas alal mimbarnya. Khutbahnya saja. Nah, barokahnya ada akhwalul ulama. Ada ulama yang kalau khutbah itu tidak mau di mimbar. Sehingga kita tahu, oh memang enggak rukun. Ini penting. Mulane kudu ana kiai-kiai sing rodok balelo sing khutbah ora usah ning mimbar. Kuwi iling-ilingan nek iku gak rukun. Karena kalau diimani nanti semua yang dikatakan Nabi jadi rukun. Makanya masyhur Nabi itu tofa ala ba'iri. Sekarang sama tak bedai. Tawaf jalan sama naik unta atau naik lift atau naik apa itu kereta dorong. Itu afdal mana? Jalan. Al ajru bi qadrit. Tapi semua riwayat Nabi itu tawaf rokiban apa masyan? Rokiban. Semua tarikh Nabi pas tawaf itu rokiban sambil naik unta. Makanya kata Imam Nawawi, fi'lun Nabi ini satu maklumat hukum. Ya saya ulang lagi, fi'lun Nabi adalah maklumat hukum bahwa tawaf masyan itu sah. Tapi bukan maklumat afdoliyah bahwa tawaf rokiban itu afdolu daripada tawaf apa? Masyan. Itu kalau tidak mustahid tidak bisa. Intikal madhab itu dalam tradisi guru-guru kita itu nunggu ahwal doruriyah apa? Nunggu ahwal doruriyah. Jadi nanti saya bacakan supaya kamu tahu ya ayatnya tadi eleng-elengin apa? Haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Itu bukti bahwa satu kalimat itu tidak mewakili aturan hukum. Ketika kaumnya Nabi Lut kesemsem tamu-tamu lanang, kata Nabi Lut, kowe ora usah seneng tamuku sing lanang, padha-padha seneng iki lho anakku wedok. Itu langsung halal apa ada aturannya itu, Pak? Aturannya disebut enggak ada ayat itu? Enggak. Karena ittikalan ala ilmil qori' orang tahu untuk nikmati perempuan adalah butuh sekian aturan yaitu diakadkan, yang mengakadkan harus wali adalah bapaknya, kalau tidak ada bapaknya mbahnya, kalau nggak ada mbahnya akhun syakik, kalau nggak ada orang syakik itu kan ada aturannya. Tapi nyatanya di ayat itu nggak disebutkan, paham ya? Nah kalau kamu intikal mazhab takutnya gitu, kamu beli kitab mazhab Maliki ternyata di situ hanya cerita garis besarnya, terus kue anut. Wahyu prono. Paham ya, makanya serasa aneh-aneh. Serasa aneh gue kitab mazhabul. Sini-sini wong. Sekolah nu ra cocok. Kalau Muhammad Hayi ra duwe kitab mazhabul arba. Belas mboten kadang. Dia sering dikai uang, tapi tak simpen, tak buka kadang. Orang koper-koper gedeng, cara kula masalah. Kula itu gada mazhabul arba yang sudah
Cara sakniki niku pun update terus diperbarui datane. Jadi tapi nama Madhabul Arba'ah sing dikarang komentator jangan bahaya. Saya jamin itu baik. Karena tadi misalnya hanya begini dok, saya contohkan. Mazhabu Malik nikah itu hanya dengan wali dan tidak mensyaratkan ada saksi. Itu gitu dok. Terus kayak nikah tanpa saksi. Salih Hamdani dibelusuk noning desa, terus waline meneh. Pak, anakku tak nikah nopo ya, rano seksi ini terus saya ikut digawa bareng ketemu Kang Ali. Lalu untuk bojo, mas dikawin bapak, seksi ini sopo, ngilang. Iku gak wali, iku gendeng. Nggak saya beri contoh, ini biar tahqiq. Saya beri contoh, ini yang di kitab Mizan Kubra. Ternyata ketika Imam Malik mengatakan tidak usah saksi, karena Imam Malik itu mewajibkan isya'ah. Saya ulang lagi ya. Imam Malik memang tidak mewajibkan saksi, tapi lebih ngeri dibanding saksi. Imam Malik mensyaratkan nikah harus isya'ah, harus diterkenal. Wah, itu malah sandure saksi. Karena bayangan Imam Malik nikah itu alama fa'alahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku if'aluhu fil masjid wadribuhu biduh. Kena nikah nak iso ning masjid terus diterbangi. Berhubung angger nikah diterbangi berarti ono isya'ah, ono menterkenalkan diri. Lah saiki ana ono isya'ah lah apa butuh saksi. Lah ning kita Madzhabul Arba'ah disebut cara Imam Malik nikah iku ora usah saksi. Ya prono terus wong ape mojok ambek waline, umat jenun itu. Makanya kalau ngaji Madzhabul Arba'ah itu yang sudah update, sudah terbarukan datanya. Misalnya ya pakai Mizan Kubro atau pakai guru lah, paling enggak pakai guru. Ini saya bacakan, ini contoh ya. Nanti yang dimuin itu gampang, nanti saya baca. Ini contoh. Di Mizan Kubro itu ikutnya juz 2 bab nikah. Ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika qaulu a'immati salasah. Innahu la yasihun nikahu illa bi syahadatin. Ya, syaratnya nikah menurut Imam 3 harus pakai apa? Syahadah. Ma'a qauli Malik innahu yasihu min ghairi syahadah. Dari Imam Malik nikah itu tidak usah saksi. Tapi terusannya ada illa annahu ya'tabiru fihi al-isya'ata wa tarkat taradi bil kitman. Jadi Imam Malik mengatakan nikah itu rasa seksi diceluk naib kayak madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Syafi'i kan wis ditekani wong 1000, ijek mojokno Hamdani mbok Kang Ali. Siapa saksinya? Hamdani maju. Siapa yang kedua? Ali maju. Terus tanda tangan. Baru ada sak. Sakjane kan ya udah gelat. Entar men ditonton wong 1000. Lah iku dianggap buta. Lah kan karuan syuhada kabeh. Jenenge saksi kan sing delok kejadian iku jenenge. Gak aku takok sing darani saksi ora wong sing delok. Itu sing winceng sing tuwa senajan kok komentar, wah mancing wedok lanang kuwi lah. Masa muni ngono niku jenenge. Tapi cara prosedur Syafi'i naib nyeluk wong loro mau. Nggih mboten. Lah maksudnya Imam Malik kan wong wis karuan ngono kok ana saksi barang iku. Lah opo? Paham sing kula maksud. Tapi di kitab Madzhabul Arba'ah mau ditulis cara Imam Malik nikah iku ora usah saksi lah, pikirane wong sablengi terus mojok mbek wali nikah. Ora ono saksi sama. Maksudnya kurang ngono. Maksudnya Imam Malik ku mergo wis ana isya'ah, ana publik disorot apa? Sehingga gak perlu saksi. Oh wong sing nonton iku wis enus wae. Gak sing wis nonton wis kahanane saksi. Paham ya? Kalau bocor naik, awas kan salah. Sini wong, sini waris. Oh, ngaku murid Gus Pak ya boleh salah alamat. Ma'a qauli Malik innahu yasihu min ghairi syahadah tapi illa annahu ya'tabiru fi al-isa'ata wa tarkatara di bil kitman. Hatta law uqida fi sirri wastarata kitmanan nikahi fusiha inda. Jadi misalnya ono Hamdani nikah, Gus aku untuk bojo iki. Lah sine kan sapa? Eh bapak itu. Seksine sapa ora ono. Jare Imam Malik fusihon nikah kudu diterkenal loh. Jadi nang arep ngaji ni, wis iki yo seksene yo iki payu rapi. Nggih yo wis iki. Lah iku pokoke jare Imam Malik ku isaah. Apa? Isaah maknane diterkenal. Kaya ning ayat innal ladzina yuhibbuna antasi'al fahisha isaah terkenal. Ya mesti wae wong sono isaah lah apa? Seksi. Tapi masalah ini kitab-kitab Madzhabul Arba'ah mau dipotong cara Imam Malik nikah ora usah saksi. Lah pikirane wong demenan kan terus
golek wali, Pak, wani piro terus bayari terus. Akadno Pak ya. Terus iso. Jelas ya. Artinya bahaya sekali kalau kita mengutip madzhabul arba'ah dari kita madzhabul arba'ah yang tidak lengkap. Jadi menurut saya kalau ingin madzhabul arba'ah ya Syafi'i cari Fathul Wahhab. Nanti kalau ingin intikal Maliki ya cari karangan orang Maliki asli yang komplit apa? Jangan karangan analis. Nah, yang dipakai anak-anak kadang kan pakai karangannya analis kan? Wong disertasi doktor, bawa nganggur-nganggur itu terus nulis madzhabul arba'ah. Terus sangane doktor kan weh kondang. Ya dokter nak bab iku ya top wong alim sembrono. Wong alim mondok suwi melarat suwi. Nak sekolah ra iso ditek, kadang dipaket bar. Sembrono. Jelas ya. Jadi ketika Imam Malik mengatakan enggak ada syahadah itu karena ittifaq dengan syarat isya'ah sehingga karena wis terkenal lah apa saksi jelas ya. Tapi masalahnya di kutipan-kutipan madzhab arba'ahnya disebut enggak apa-apa cara Imam Malik tanpa saksi. Ya prono enggak. Makanya ulama-ulama dulu wanti-wanti jangan pernah intikal madzhab kecuali kamu menguasai catatan-catatan hukumnya. Karena yang namanya kitab kadang hanya ngutip mujmalnya apa? Al-intiqalu taibindah. Itu mubtada muakhir lahu. Jadi summalahu setelah dia memegang satu madzhab, dia diberi hak al-intiqalu utawi apa intiqal pindah ila ghairihi maring liyane madzhab awal bil kulliyati kelan total. Jadi banding setir total. Au fil masaili utawi dalam beberapa masalah. Tapi bisarti Allah ya tatabba'a kelan syarat yen to orang golek-golek sapa wong ar-rukhsa ing enteng-entengan tok. Dadi intikal madzhab mau golek apa? Sing gampang. Bi ayya huda gambar to ngalap sapa wong mingkul madzhabin saking saben-saben madzhab bil azali kan sing paling gampang. Minhu saking madzhab. Nah iku fayaf suku mongko fasik sapa wong bihi kelawan ikilah al-akhdhu bil asal. Alal aujahi ngatasi kaul sing luwih wajah. Jadi kamane pecundang. Intikal madzhab mau golek misale lunga lagi 5 kilo wis jamak. Wah aku anu madzhab Malik misal. Wah kan mutlakus safar wis apa? Jadi ini kok ngene terus lunga ning ngembal wis jamak. Tapi bareng wudu esret-esret tok sah. Anu madzhab Syafi'i. Dari Imam Malik wudu iku kudu dikosoki, nek ora kosokan gak sah. Dari Imam Malik wajibno wudu ngangge napa? Kosokan tadi. Tapi Imam Syafi'i gak cukup saya lanul ma alal aqdo, cukup banyu mili ning anggota wudu. Nah, tapi dari Imam Malik wajib. Dan tapi kalau nanti mikir lami tentang madzhab asli piye Kang? Padha ngalime terus gurune padha. Dadi asline iku padha wae. Sampeyan saiki rungokno niki penjelasan saya. Imam Syafi'i iku nyaratno saksi nikah iku mok loro. Berarti nek kowe nikah iku mok wali saksi loro. Paham ya? Wis cukup. Kan zaujah tidak harus hadir di majelis kan karena zaujah tidak termasuk rukun nikah wis. Berarti kan ning acara iku mau cukup wong pira? Zaud, wali, 2 saksi. Berarti kan iso mau cukup wong papat. Tapi Imam Syafi'i piye-piye ya wong alim, ya Imam Malik ku gurune, tapi Imam Syafi'i darane opo lucu. Walimatul ursi iku nganakno sunat, tapi sing diundang wajib teko. Lah wong diwajibno teko ning acara nikah iku kira-kira sing dadi isaah to ora jawab. Lah iya ku gayane ra cocok tapi kan ya padha wae. Min miskaten wahidah, paham ya? Lah iya ora wajibno isaah tapi wajibno wong teko. Kira-kira dadi isaah to ora? Lah iya mulane. Lah pancen tunggal guru wis tetep wong padha wong saleh, padha ngalime ujung-ujunge padha. Imam Malik ora nyaratno seksi tapi wajibno. Lah iku ibu yute seksi ya ta. Paham nggih? Padha saiki dalku rungokno. Kula nak Hamdani mesti ra iso, ora tau mikir suwi. Nek kula kan wis mikir suwi. Mboten maksudnya ra perkara ora ngalim, mesti ra tau mikir kan sibuk ekonomi. Wong Kudus kan Gus Jigang, dadi dagang ya pikirane. Nah, kula kan Gus Rembang, dadi ra jigang. Ora jigang kaya dekne. Saiki rungokno tenan iki. Enggak iki rungokno delok praktek.
Imam Syafi'i gak majibno dalku, ora majibno kosokan nak wudu. Ya ta? Tapi majibno ora ana maniun sing yamna'u wusulal ma. Paham ya? Di anggota tubuh gak ada manek sing bisa mencegah wusulal. Artinya apa? Wong Syafi'i nak bar kosawa pe wudu, lempung sing nemplek diilangi. Misale bar batik lilin sing nemplek mergo iki kok yamna'u wusulal ma. Ya padha wae ora wajib nodalku tapi pastikan enggak ada manek. Lah Imam Malik wajib nodalku ya ben ra ono manek. Ketemu to ora? Ketemu to ora? Ketemu. Paham ya? Mikir yo, paham ini. Jadi ketiga gak. Jadi mazhab nabu angkat-angkat niku. Lho kula niku termasuk napa nggih? Termasuk manjen kula wis bakat ya, bakat dilingno pangeran. Menawa baru kayak buyut-buyut itu Amerika. Kula nu nate wudu, nggih biasa lah Bu. Kula kan biasa sikatan, nggak sikatan kan odol kula kata terus ngawur. Kasih wong kiai kan rapati bener nak sikatan. Singkat cerita odol saya itu jatuh di kaki. Jatuh di kaki karena saya madzhab Syafi'i, karena mungkin kesusu atau apa. Bar salat itu ternyata jirim. Odol yang tadi jatuh itu berbentuk jirim. Bukan asar, tapi apa? Jirim. Jirim itu fisik. Jika barang tak kletek itu kena hamdan. Akhirnya aku sholat ya ada wudhu lagi ya. Terus aku eling ya Allah. Barokah Imam Malik majib nopo dalku. Gara-gara aku mau pas wudhu gak dalku, odol sing ceblok mau membentuk jadi apa? Jirim. Umpama aku tadi basuh sikile iku kok dalku kan gak mungkin ada kejadian jirim. Gitu. Paham sih kalau maksud? Semenjak itu kalau ikrar baik madzhab Imam Malik, dalku lah. Bibi Imam Malik itu guru Imam. Jadi ini pengalaman. Dia mau bakat. Wong nek bakat ulama, ya ngalami ngono. Para bakat itu ya ora ngalami. Maksudnya bareng ngalami terus aku eling yo bener Imam Malik, pancen dalku iku penting. Lho coba misalnya sampean bar sawah. Bar sawah langsung wudu gak dalku. Jebule barang wis bar sekian jam mbok delok jebule lemah mau nemplek bentuk jirim. Kalau gak bentuk jirim kata Imam Syafi'i kan makfu ya. Atar ya. Paham ya? Nah atar kan makfu, tapi kalau jirim kan enggak. Mungkin enggak potensi seperti itu. Mungkin kan bareng bar sholat duhur jam 2 buat delok lho. Kok ana tanah ning kene kok garing, bareng dikletek kena. Itu kan berarti bentuknya apa? Jirim kan? Itu korban enggak apa? Enggak dalku gitu. Paham ya? Andai kan dikosok-kosok kan mesti kok bentuk elah gak ngarah jirim. Paham ya? Lah iku keramat Imam Malik. Jadi, tapi Imam Syafi'i ora kena disalahno, ora wajibno dalku, tapi manusia kon memastikan gak ono manek yamna'u usulan. Artinya kan meneng-meneng yang muni dalku. Tapi gak ngaku Imam Syafi'i. Jadi orang bahasakno iku ngono. Ya kira-kira padha to, gak jawab. Padha. Lah iku ngetokno nak kabeh iku ala hudam mirabihim, kabeh iku ala hudam mirabihim. Jadi gak ono wong alim gak gembar gak. Tetep pola-polanya. Ono wong alim sing jaga wibawa ben santri iku wedi, nek wedi iku dhek akhlak ya apik. Ono wong alim kok kula milih ora usah wibawa ben komunikatif. Komunikatif dadekno santri paham ya apik. Asal niate ikhlas tetep apik. Repot itu wibawa nutupi gobloke lah iku perkara. Iku perkara. Wibawa ben ra konangan. Oke, nah itu modus nanti kenapa? Wafil khodim lan iku tetep ing dalam kitab khodim anba adil muqtatina sang sebagian wong sing ati-ati. Utawi ana dawuh al aula liman ubtuliya biwaswasin. Jadi wafil khodim khobar muqaddam terus al aula niku dadi mubtada muakhar. Dadi jumlahe kabeh lafat al aula sak mengguri dados mubtada napa? Muakhar. Wafil khodimilan iku tetep ing dalam kitab khodim anfa bil muqtadin sangi sebagian wong sing banget telitine. Utawi ana dawuh ngene, al aulate sing luwih utama liman kedhe wong ubtulia kang den coba sapa man biwaswasin kan waswas. Liman ubtulia bil wasal aula iku al akhdhu iku ngalap mengambil bil akhafi kelan kaul sing paling ringan warukhasi lan kaul sing maringi gampang.
Li Allah istada supaya ora tambah sapa wong, tambah waswase men. Fa khruja moko keluar sapa man anisari sanga syarat. Kaya wong-wong amen was-was takbir nganti nyampeni wong pinggire. Mergo ngepasno ni ya nganti pinggire disampeni. Tapi jebule oportunis, bareng imame rukuk kok langsung dadi. Iya, wis ketok oportunis. Padune mau nambahi sak rakaat ya to. Was-was kok. Niku jenenge jigang, perhitungane dagang. Lah yo mulai imam maca Fatihah, Allahu Akbar. Ijek maca wadduha, Allahu Akbar. Bareng imame rukuk dadi. Niate apa? Ben ora nambahi sak rakaat. Iku perhitungan dagang ta perhitungan salat. Akeh sing lakone. Akeh to. Iku was-was asli ta modus iki. Nek was-was asli kudune kan justru imam wis rukuk iku panik malah gak dadi. Normalnya kan ngono. Tapi kok malah jadi mereka dia di perhitungan. Iki nek gak menangi rukuk nambahi. Ya, hati. Ya ta. Kalau dikonco ustaz rin, pun guru, teng sarang pun guru. Wah, pas-pas. Sampai muridnya saking kurang ajare mendingin. Angger Pak iku ngimami. Ngimami teng musala pondok. Angger Pak iku ngimami. Ayo do ngopi sik. Oh, bareng ngopi nek sak rokokan takbir lagi. Jadi. Kemudian ada kurang. Aduh, ustaz tapi bener kiai ustaz. Suatu saat pas Gus Ma'ruf kapundhut, ndekne salat Jumat itu ning ratan pinggir aku. Wah, kena batu dong. Wah, sem jejer Gus Pak. Orang jajar aku, takbir anta ini. Awas. Tadi kula mau takbir, takbir anta ini. Wong kanca kula pancen. Para santri ustaz kula kan kanca, akhire takbir. Apa langsung dadi. Ayo tak tunggu. Iso ngono. Barang para salah apa? Ngamuk. Salat disurai ini Gus. Misalnya ana wong ra was-was. Nak salat iku tukang nyepelekno. Lah iku kudu nganggo kaos sing askol ben rodok khusyuk. Ya kula dikonco iku nek ape takbir iku jek mlaku. Alasane ae urung salat. Bareng baru lagi mandek gitu. Jadi ape mlaku Allah iku jek mlaku bareng baru lagi mandek. Terus koyo ora ono problem blas. Lah maksud ya terlalu napa? Terlalu. Nah, ibu butuh al-akhdu bil asqal. Orang yang tidak was-was itu ya al-akhdu napa? Bil asqal. Jadi dia enggak kesane tahawun bil ibadah. Kesane kok nyepelekno napa? Nyepelekno napa? Ibadah. Bon niku syarat satu. Sekarang syarat kedua wa alla yulaftiqa. Lan arep yen to ora nyampur aduk sapa wong talfek. Baina qauleni antarane kaul loro. Saya tawalladu ingkang kalahirna min huma sanging qaulaini apa hakikatun apa hakikat murakabatun kang tersusun. Sing layaku kang ora ngucap dia kan hakikah murakabah sapa kulun saben-saben suci min huma sanging 5 men. Jadi dia melakukan satu talfek yang akhirnya 2 imam itu akan nyemprit itu pasti batal. Ya, 2 imam akan nyemprit kalau itu apa? Batal. Misalnya gini, riwayat hadis yang sampai Abu Hanifah ketika ada orang pegang dakarnya. Saya ulang lagi, ada orang pegang apa? Itu riwayat yang sampai ke sebagian orang Hanafi. Kamu tidak usah ngulang wudu. Innama huwa bat'atun minka. Itu kan bagian dari tubuh kamu. Terus kue wudu nyekel dakarmu, alasannya mazhab Hanafi. Tapi bareng Mas Furoksi, kue mau jawil tok. Anut mazhab Syafi'i. Paham ya? Padahal cara Abu Hanifah sing darani Mas Furoksi iku minimal itu qadrun nasiyah. Nyata lho. Delok kula. Cara mazhab Hanafi memang Mas Furoksi harus gini. Mergo Allah dawuh ngusap ndas. Jenenge ndas iku ya kudu mayoritas. Nak sithik jenenge jawil lho. Jawil. Nah. Berarti kan Imam Syafi'i nyemprit batal mergo nyekel zakar, paham ya? Imam Hanafi nyemprit wudu merasah mergo ora mbasuh qadrun nasiyah. Sekadar semua kepala. Berarti 2 imam sepakat wudumu batal. Sing sitok nyemprit mergo kowe menyekel zakar, sing sitok nyemprit mergo masroksimu gak sah. Berarti kita terus melok sapa? Maksudnya terus kowe melok. Paham ya?
Nah, itu pasti gak sah intikal yang begitu. Karena pasti misalnya Mas Kurok Siti, lha kok ngono, Cung? Anu jenengan Mbah Syafi'i. Tapi bareng nyekel dakar, anu jenengan Mbah Hanafi. Imam Syafi'i ngamuk, tapi cara itu gak sah yang wudu menyekel dakar. Sehingga paham aku ya rasa Mas Kurok simu nih. Mesti kan prono dua-duanya nyemprit nggak sah. Meskipun analisisnya yang satu memasalahkan Mas Roksi, yang satu memasalahkan Masud Dakar. Tapi kan dua-duanya nyemprit nggak sah. Jadi jangan sampai ada talfek yang kira-kira dua kaul ini menvonis nggak sah. Paham ya? Nah, itu jangan ada talfek seperti itu. Paham ya? Jangan ada talfek seperti itu. Wa fi fatawi syekhina lan iku tetep ing dalam fatwane guru kita. Ini aku maksudnya Ibnu Hajar al-Haytami. Itu ana dawuh mangkol lada imaman fi mas'alatin. Man desapane wong kol lada iku anut sapa man imaman ing siji imam fi mas'alatin ing siji masalah. Lagi imam wajib ing man apa ayat jriya ing yen to lumaku sapa man ala qadhiya ki madzhabi ing atase konsekuensi. Nah, iki ngono maknane tatrapane madzhabe imam. Ya qadhiya iku bahasa kerene apa? Segala konsekuensi. Nah, iki kuwi maknane tatrapan. Tatrapan maksudnya ngene, kaya kitab tak kenekno kan terus ketemu. Nah, berarti ini ya tatrapane, maksudnya ya ndak angin tok ini. Jadi tatrapan itu ya efek apa? Efek konsekuensi nah terus saya. Fitil kal mas'alati enggak mengkono-kono masalah wa jami imalan yajriya ala jami ima sakabehane perkara ya ta'ala kon hubungan apa biakan masalah. Misalnya ngene, file jamu mongko wajib man ing wong in harofa kang mengos sapa man, apa aslet sapa man an ainil Ka'bati saking sentenge Ka'bah. Wa shallalan salat sapa wong mau ila jihadiha maring mu arahe Ka'bah. Muqallidan krana anut utawa hale krana anut ya Abi Hanifah maring Abu Hanifah makalan lan paman. Fayal jamu manin harofa apa sing wajib ayam saha yen to basu sapa wong fi wudu'ihi dalam wudune man minar roksi sanging sirah qadron nasiate ing kadar sak mbon-bonan. Jadi cara Abu Hanifah sebuti masuk roksi itu minimal sambon bon-bonan itu tidak cara kudus. Tak enten iki. Napa niki lho jenenge apa? Maksudnya kabeh bon-bonan kabeh kudu tiba orang main jawil, paham? Nah cara mazhab Syafi'i kan oleh main jawil. Cara Imam Syafi'i itu sa'rotun wahidah asal lam takhrus min khadir roksi itu sah. Kecuali rambut kliwiran itu rasa. Jadi rambut itu mbok kliwir. Kliwirane itu nganti keluar saka sirah terus mbok dulit pucuke iku rasa. Paham ya? Mergo keluar sangka batas sirah. Tapi nek rambut dek kados kula ngeten iki mbok sithik didudet dulit nggih. Sah, mergo cek keceluk sirah. Tapi nek cara Abu Hanifah gak jenenge sirah ya mayoritas. Mosok sirah kok dulitan. Nah, mulane lah saiki misale ana wong salat ning pinggire Masjid Haram. Wis karuan Ka'bah iku ketok tapi dekne iku ora ngepasno ning Ka'bah. Cuma dikira-kira tok. Berarti dekne anut madzhab Abu Hanifah masalah kiblat. Tapi wudune anut madzhab Syafi'i. Tapi mesti Abu Hanifah kan darani salatem batal. Lah kok batal, Pak? Lah wudu jawil tok. Jadi Abu Hanifah batalo mergo perkara wudune jawil tok. Sing Imam Syafi'i salatem merasa wong ana Ka'bah kok ora sinteng. Paham ya? Berarti dua imam sama-sama mengatakan batal. Paham ya? Yang satu nyoal kiblatnya, yang satu soal masur roksinya. Tapi kan tetap semuanya nyemprit batal. Paham ya? Nah, jangan sampai ada talfek yang demikian. Paham ya? Jadi dulu sampai ada takbir pemimpin boleh kafir itu karena bacanya mu'in ada takbir fa'in walla sultanun walau kafirun. Nah padahal takbir walau kafiron itu nyun sewu di counter lah cara bahasa saiki oleh kitab I'anah. Gurunya tidak mengatakan demikian baik di kitab Nihayah, kitab Tuhfah dan yang lainnya. Makanya wahya muskilatun. Takbir itu ibarah itu muskilatun problem. Idi sultan istaratu fihi ayyakuna muslimah. Makanya saya mohon lah kalau nyuwun sewu siapa saja yang menekuni ilmu itu sinau lah. Apapun ya kita ini wong sinawe mungkin salah pemenang rasina. Makanya saya itu ono wong alim rasinau semulang saya naik di pemenang nutupi khusyuk itu serata fokus. Bahaya kan piye fatwa ilmu itu butuh akurat. Akurat itu ya dimulai dari banyak muqabalah banyak apa? Muqabalah. Itu saja kita masih potensi salah.
Tapi kan lumayan kalau baca sekian perbandingan kan lumayan. Kemana cara aku tangi turu mulang, Hamdani ratangi turu, macamnya kan banyak. Ya karena tadi ilmu itu kan butuh malaka, butuh satu malaka. Ya, malaka itu terbentuk kalau banyak baca. Jadi kalau pas baca mu'in, walau kafiran kok aneh. Contoh kafir mana ada ulama mengesahkan pemimpin. Ternyata, tapi mu'in juga nggak salah-salah amat. Mu'in itu mungkin kepikirannya, ini kata yang bilang mu'in, kan Sarah tidak hanya anak, ada juga yang bilang mu'in. Mu'in pas ngendikan walau kafiran itu dia tidak ikhtiari. Tidak ikhtiari itu orang karepe dhewe. Orang karepe dhewe dia ingat satu daerah yang kebetulan mayoritas non Muslim. Karena beliau sendiri kan orang Malibar, orang apa ini? Jadi dia pas ngendikan itu spontan sebagai fardul masalah, pengandian masalah, bukan fatwa hukum. Paham ya? Paham ya, jangan salah paham ya. Tapi kalau fatwa hukum tetap pemain kafir itu tidak boleh. Fatwa hukum loh ya. Tapi kalau ada kejadian, misalnya Anda hidup di Singapura atau hidup di Thailand, mau tidak mau kan tahu-tahu pemimpinnya sudah non Muslim lah. Mu'in pas ngendikan oleh kafiran itu karena terbawa oleh satu suasana ya. Jadi makanya yang bilang mu'in ngendikan itu bukan fatwa tapi fardul masalah, apa pengandaian. Tapi lagi-lagi ya tetap butuh sinau. Roh ngono nak ra sinau terus piye? Eling-eling apa? Dubik tu bena hajaraini. Dubik ketu bena hajaraini. Aku ora ngalim iki digebek watu lur. Aku pengen ngaji sumpek gara-gara guruku alim alama sing kon maca aku. Aku ape mulang ya sumpek muridku alim alama. Anak aku salah konangan. Mana akhirnya entek nek jenenge sinten? Syekhul Islam Zakaria. Tapi barokah itu dadi wong alim alama tanpa tanding. Sampeyan gelar Syekhul Islam. Hamdani kan Syekhul Masalah. Orang Syekhul Islam tapi Syekhul Masalah. Masalah apa itu? Dengan istri masalah, ngimami masjid masalah. Apa diangkat guru masalah. Pemenang jadi ketua MUI tambah masalah. Pun lo terus nol. Wa alla yasila lan araf yen ta ora mili min badani saking badane wong badal wudu'i sause wudu apa jamun getek. Wa malan perkara asbah kang dipane apa mah dari kaya mengkon-mengkon kabeh. Wa ila kulamun ora kanat wong kono apa salate wong batilatan ku batal bittifaqil madzhab ini kelan kesepakatane madzhab loro. Kaya tapaton mongko becik cerdas sapa wong dilika krana ikilah masalah. Jadi gampangannya aja geman intikal madzhab sing kira-kira dua imam menyemprit sama-sama batal. Meskipun sisi batalnya beda-beda. Ya tadi misalnya Abu Hanifah mengatakan batal dari sisi karena maskurosinya tidak sempurna. Nah, Imam Syafi'i menyalahkan karena kiblatnya tidak sempurna. Tapi kan siap dua-duanya nyemprit. Batal. Jangan sampai intikal madzhab yang seperti itu ya. Jangan sampai intikal madzhab yang seperti itu. Tapi itu ya sudut pandang. Nanti ada beberapa ulama yang tidak seketat itu. Ini saya baca ya tadi yang monggo disimak tentang fotokopi. Itu di kitabnya Mbah Mun dan saya pernah ngaji kitab ini. Saya pernah baca khatam, juga pernah belajar. Saya ngaji sama beliau ini berkali-kali. Termasuk kalau saya iskal ya saya tanyakan karena memang bukan karena saya apa-apa ya, karena memang saya diberi hak untuk tanya, untuk mun kepanggil ya. Mun, sing fotokopi mun kebagian ya. Niku teng kitab Mbah Mun, teng kitab ya ini dari kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Halaman ini bener 37. Ini intikal madzhab dalam cara pandang Mbah Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Mu'assisun Nahdlatul. Sudah tahu ya kita sanadnya Mbah Hasyim itu gurunya Mbah Karim. Mbah Hasyim pernah ngaji sama Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi ngaji sama Sohibul Anak Sayyid Abi Bakar satu. Jadi jelas. Nah, nanti Mbah Hasyim kejenengan terserah lah. Bila jalur di. Jelas Mbah Hasyim di antara muridnya Mbah Karim Nirboyo. Mbah Mun pernah ngaji Mbah Karim Nirboyo. Atau Mbah Mun ngaji sama abahnya Mbah Ziber. Mbah Ziber pernah ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih sama Mbah Hasyim itu seangkatan tapi Mbah Fakih ngaku murid. Ya terus sama sampai Syekh Mahfud. Jadi dulu itu ngaku murid itu kadang seperiode, cuma kalah. Jadi sebenarnya kayak Mbah Karim dengan Mbah Hasyim itu tidak murid kayak saya dengan Mbah Mun, buatan dia seumuran, bahkan
mungkin Sepuh Bakari mungkin, tapi karena Mbak Hasim senior dianggap apa? Guru. Yang benar-benar murid sebenarnya sama Syekhona Khalil sama siapa? Syekhona Khalil apa? Bangkalan. Jadi ya mirip-mirip kayak saya. Saya tentu meyakini Gus Najib Gus Bab itu guru saya. Tapi kan tidak senyata kayak saya dengan Mbah Mun. Paham ya? Meskipun sama-sama guru saya, tapi kan tidak senyata kalau jadi kemarin Mbah Karim kalau sama Syekhona Khalil benar-benar murid, apa? Tapi kalau sama Mbah Hasim dulu memang murid-muridnya Syekhona Khalil. Setelah Mbah Hasim alim alama itu udah ngaji lagi sama Mbah Hasim. Tapi ya rodok konco, jadi ya udah gejol-gejolkan ya. Ya kayak Hamdani kan yang muridnya Mbah Mun. Kan sebenarnya sama saya kan setingkat. Sama-sama muridnya Mbah Mun. Kang Ali kan yang muridnya Mbah Mun kan setingkat. Tapi terus gayanya ngaji aku kayak gitu loh. Nah itu kok gaya-gayaan kok kan. Ya kira-kira gitu lah kamu. Kok angel temen nyontok ngomong-ngomong. Jadi dene nek sanad yo iso gaya den. Qala Syekhuna Ki Memun juga. Jadi setingkat kan sama saya kan. Langsung Mbah Mun kan berarti setingkat. Oh, kok ora percaya? Sembrono. Qala Syaikhul-Alama Muhammad Hasyim Asy'ari muassis Nahdlatul Ulama rahimahullah. Fi risalati ing dalam kitab risalah atau catatan-catatan Mbah Hasyim an ahli sunnati wal jamaati saking tentang ahli sunnah wal jamaah wa nasrati saati lan sange alamat kiamat. Wa ya tawi hadhihi risalah iku minta alifi setengah saking karang-karangane Mbah Hasyim al-qadimati kang dhisik qabla ayu assisa sedurunge yen to mendirikan sapa Mbah Hasyim tilkal jamiyah asyhirah al-katsirah. Ya kita tahu Mbah Hasyim adalah teman dekatnya Raden Asnawi sini. Malah kalau keyakinan saya Mbah Asnawi sini itu As-Sannu minhu lebih sepuh karena Mbah Asnawi itu muridnya Syekh Nawawi Banten. Mbah Hasyim itu muridnya Syekh Mahfud Termas. Syekh Nawawi ketika kapundhut Syekh Mahfud itu baru umur 29 tahun. Jadi kira-kira kalau muridnya Syekh Nawawi itu rata-rata lebih sepuh ketimbang siapa? Mbah Hasyim. Paham? Makanya NU Kudus itu kadang beda BNU Jombang karena Mbak Asnawi itu biasanya lebih sepuh. Jadi cara beda Mbak Hasyim tenang wae. Ya tapi secara struktural organisasi memang yang Syekhul Akbar itu Mbak Hasyim. Tapi bukan berarti Mbak Asnawi itu terus kalah ya mboten karena memang lebih sepuh ya biasalah kadang suruh si kue gitu. Makanya NU-nya orang Jombang, NU-nya orang Lasem itu kadang beda dengan Mbah Hasyim. Bukan karena tidak sopan, karena memang kadang lebih sepuh. Jadi ya biasa saja punya tradisi kayak Pondok Sidogiri lah yang paling masuk. Pondok Sidogiri kan sering nggak sama dengan NU. Ya karena Mbah Hasyim ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu ngajinya di Sidogiri kan sepuh. Sidogiri. Makanya kalau beda ya tenang wae. Ya, tapi nak sampean kan ya rasa beda malah. Ora kelas ya. Mau saya cerita. Jadi kalau ulama dulu beda itu memang kadang asan numin. Kenapa kita wajib taklid pada mustahid? Ben kecelok anut wong alim. Anut wong alim kewajiban sing diwajibno Allah ning ayat fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Dadi ora kok sing penting takoke, sing penting anute. Dadi kon takok ben anut. Berarti anggere wong wajib anut. Nah, supaya anut iku kowe nek wis anut berarti keluar saka uhdatut taklid. Paham ya? Jadi ini peringatan ke kula jenengan. Jangan kira sithik-sithik wong sing muni sunah rasul itu terus wong pinter ora, justru wong bodoh sithik-sithik muni qala ta'ala mbek sunah rasul. Tapi mau anut ulama, akhirnya pacaran itu dalil. Dari li ta'arufu aja. Gak kurang ajar tapi pacaran jadi qala ta'ala, manusia diciptakan li ta'arufu. Jadi pacaran jadi apa? Ta'aruf sembrono. Sing parah meneh niku liberal itu darahnya agama itu bebas. Allah sendiri bilang la ikroha bidin, terus nganggep liberalisme itu Qur'ani. Sembrono darahnya. Padahal ayat terusane iku la ikroha bidin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ora ana pemaksaan, ini mergo kebenaran begitu nyata, begitu jelas. Sekarang sama tak bedai. 1 tambah 1 berapa? Jawab ya. 2. Perlu dipaksa apa enggak? Tidak, karena sekaruan 1 tambah 1 itu 2. Jadi enggak ada pemaksaan karena lizuhuril haq. Banget jelasnya barang. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita termasuk di pondoknya Mbah Mun, di pondok saya zaman Bapak, pondok Sidogiri sekalipun Lirboyo, rata-rata kan maksu fatal wajib. Iya betul. Itu madzhab Syafi'i apa enggak? Tidak. Padahal pondok-pondok itu Syafi'i enggak?
Syafi'i, tapi dalam hal itu ikut madzhab Hanafi yang mengistisnakan wajah dan kafen tidak aurat. Paham ya? Nah, itu artinya kan apa? Semua mengaku madzhab Syafi'i, tapi dalam bercadar ngikuti madzhab Hanafi. Paham ya? Mergo nak cadaran malah ditangkap, dianggap teroris, malah repot. Sebetulnya ini bukan masalah teroris dan jadi cadaran itu madzhab Syafi'i sebetulnya. Tapi di Indonesia nasibnya kan kurang baik. Iya cadaran kemungkinannya loro teroris biar nutupi bojomu itu rapati kena di. Itu kan bukti bahwa guru-guru kita, saya ulang lagi ya. Makanya menurut saya punya saran ke teman-teman ya. Jadi ngaji itu jangan hanya kitab-kitabnya orang dulu, juga ngaji pas mubasir guru kamu. Ini kitab Al-Ulama Al-Mujadid itu, saya baca khatam, pernah tak pelajari khatam. Saya pernah ke Medina tak bawa khatam. Beberapa kali saya ketemu Yai juga ditanya tentang kitab ini, terus saya jawab, beliau juga sering memberi PR. Karena pentingnya guru kita itu yang mengurai madzhab-madzhab guru. Misalnya kita kalau ngaji takrib kan tahu kan, auratul mar'ah fis sholat, itu ada istisna ilal wajah wal kaffain. Tapi fakhorijus sholat, akhorijah sholat. Tapi guru-guru kita umumnya kan ya santri-santri itu wajahnya dibuka enggak. Mereka adalah orang-orang yang memaklumatkan madzhab Syafi'i, tapi di bab itu Hanafi, gitu. Nah itu boleh, banyak apa? Boleh. Seperti itu apa? Boleh jelas apa? Walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fiha disatin. Jadi muqallid Syafi'i wal madzhab boleh dalam satu peristiwa mengikuti tidak Syafi'i. Paham ya? Jelas ya. Falahu mongko berhak kedue muqallid ayu qallida ento anut sapa muqallid imaman imam. Salih fi sholati dhuhri masalan. Wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Jadi sholat zuhur dengan gaya satu imam kok asar. Gaya imam yang beda gaya. Tapi aja dolanan ngawur, menang gaya nantok. Subuh Senin kunut Syafi'i. Bareng Selasa gak kunut. Oh, saya Hanafi. Warang dino Rebo, kunute separo. Jadi rontok Syafi'i, rontok. Oh, sholat juga. Makanya saya tuh menyesal semenyesal-menyesалnya ya. Kadang-kadang orang NU dan Muhammadiyah itu terlalu gak ngergani wong sepuh. Sebetulnya nggak pernah ada mazhab Muhammadiyah itu tidak kuno. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Sebetulnya juga nggak pernah ada NU mengatakan kunut itu sunat. Yang ada adalah Imam Syafi'i. Sehingga kalau kamu ngeritik tidak kunut, hakikatnya ngeritik Abu Hanifah. Dan kalau kamu ngeritik kunut, hakikatnya ngeritik Imam Syafi'i. Tapi di Indonesia sudah jadi politik identitas. Nak kunut itu NU, nak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah, Imam Syafi'i. Ya mulane ra cocok, kok anti ilmu iku piye ya ora oleh. Mana ada Muhammadiyah dan NU berak ijtihad. Ya mboten. Anane ra ya mau anut to. Srep. Lah kadang santri yo katut, mesti ngomong ngono ben wong awam ae. Santri ku ngomong nganggo ilmu. Paham ya? Awas sini-sini wong. Jadi fal kunut madzhab Syafi'i wa adamul kunut madzhabul Hanafi. Lah nang ngono ra wae enak berarti Muhammadiyah paling besar. Lah ning Mekah Madinah ra ono kunut. Berarti ben bos yo Muhammadiyah. Terus bukan anta Muhammadiyah ora trimo mesti. Paham ya? Jadi cobalah ditradisikan, ya saya ulang lagi, ditradisikan kita ini iktimat alal kutubil mu'tabar, pakai kitab-kitab yang mu'tabar. Sehingga kita tidak perlu anti kunut, fa innahu madzhabul Hanafi. Yo jo anti kunut, fa innahu madzhabus Syafi'i. Tahu ini yo kok hak madzhab kondang temen. Kadang santri yo melok muni ora kunut tuh Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah kira-kira gelem tau gak Abu Hanifah mbok arane Muhammadiyah. Imam Syafi'i barada NU belum turun. Ora gelem. Sembrono. Terus kok kayak Kartanu. Coba sembrono. Wong maksud kula iku yo nak ngomong ilmu, maksudnya yo. Paham ya? Ya maksudnya dia sudah difitnah biasa wae ngomong. Jadi ilmu itu di atas segala-galanya cara saya ya. Ilmu itu di atas segala-galanya. Makanya saya itu kalau kunut ya Imam Syafi'i. Makanya kalau saya sholat makmum sudes pas saya umroh atau haji, ra kunut ya tenang aja. Karena saya tidak niat mengikuti sudes.
Ini itu Abu Hanifah orang keren lah sukses. Lah ya kok cemen banget mau ngikuti. Nah, ini saling manusia haram gak kunut ngikuti madzhab Abu Hanifah kan keren wonge alim alama sepuh senior kan sumput dan pangeran tahu itu. Odo misalnya nggak baca Bismillah, ya kita ngikuti ulama-ulama Qur'an Sab'ah yang mengatakan Bismillah itu fasilah. Kan tidak semua Qur'an Sab'ah darani Bismillah ayatun min kulli surah. Kita pernah ngaji Syatibi, ngaji Qur'an Sab'ah. Ngapain ngikuti sudah yang tidak baca Bismillah? Ya kita ikuti ulama dulu. Saya nganggap Bismillah itu fasilah apa? Fasilah. Ya sudah. Ya tapi kita enggak. Orang mau Bismillah kayak Wahabi. Memangnya Wahabi punya hak bermadhab dia hak apa ij? Tahu ini kabeh. Ilmune mbek kowe ngono ya udah udi. Ya maksudnya padha ra mustahil. Ya maksudnya nyun sewu Abdul Wahab ya ora kelas Imam Syafi'i, Imam Malik kan ya ora kelas. Abdul Wahab sendiri itu intisab sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah intisab di mazhab Ham. Ya tidak siapa-siapa sama dengan kita mukallid semua. Tapi tahu-tahu jadi jargon ini Wahabi. So, kan seakan-akan dia mustaqil bil ij. Mau keduren gang pangkat itu. Duh, ora kelas.